menjelaskan apa itu HTML dasar, CSS dasar, dan JavaScript dasar. Dipresentasikan oleh saya sendiri bersama Sony Anggara. Oke, by the way teman-teman, maaf ya karena saya lagi sakit gitu ya, jadi mungkin agak beda gitu suaranya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Di sini apa itu HTML? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian apa itu HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk menampilkan dokumen atau membuat halaman website agar dapat ditampilkan di browser. Pemrograman HTML digunakan sebagai bahasa dasar pembuatan website dan berperan sebagai struktur sebuah website. HTML digambarkan dengan tag penulisan menggunakan kurung sudut seperti ini. Seperti P juga disudutkan kiri kanan ya. Nah, digunakan untuk menuliskan teks dokumen. Contoh lain seperti ini. Seperti H yang apa ya? Kayak ada HI gitu ya. Cuman ini adalah kode ya. Digunakan untuk judul sebuah dokumen atau halaman website. Jadi jika dipadukan dengan cascading style set atau CSS dan JavaScript, HTML adalah tampilan sebuah website, dan CSS untuk mempercantik tampilan website, sedangkan JavaScript untuk membuat website lebih dinamis. Oke, itu. Nah, kita masuk ke sejarahnya teman-teman nih, sejarah HTML. Nah, untuk sejarahnya sendiri, HTML pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee, seorang fisikawan di CERN, organisasi riset nuklir asal Swiss, pada tahun 1949. Tujuan awal pembuatan HTML adalah untuk membantu para peneliti berbagai dokumen dari suatu komputer suatu komputer ke komputer lain. Sistem ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi World Wide Web atau Triple W ya teman-teman ya. Sejak awal kemunculannya, HTML mengalami beberapa kali revisi perkembangan dan hingga mencapai versi terkini ya, versi yang saat ini. Berikut adalah garis besar perkembangan versi HTML. Nah, yang di 1993 adalah HTML versi poin 1 ya, dirilis secara tidak resmi pada Juni 1993. Dan untuk yang 1995, HTML 2.0 dirilis resmi pada 24 November 1995 sebagai versi resmi pertama. Nah, untuk 1997, HTML 3.2 dirilis resmi pertama kali oleh W3C World Wide Common Consortium pada 14 Januari 1997. Setelah versi 3.0 gagal beredar karena banyaknya perdebatan terkait perubahan yang diajukan. Nah, untuk 1998, HTML 4.0 dirilis pada 2 April 1998. 1999, HTML 4.01 dirilis di akhir tahun untuk memperbaiki kekurangan dari versi 4.0. Tahun 2000 sendiri, XHTML 1.0 dirilis pada 26 Januari 2000, mengadopsi XML Extended Markup Language untuk menyederhanakan proses penyimpanan dan pengiriman data. Nah, untuk 2002, XHTML 2.0 dirilis pada Agustus 2002. Nah, untuk 2014, HTML5 dirilis dan digunakan secara global. Dikembangkan oleh W3C dan Wattpage untuk bekerja tanpa XHTML. Nah, itu teman untuk sejarah HTML sendiri ya, bisa dipastikan lumayan panjang ya untuk si sejarah HTML ini. Jadi saya harap teman-teman bisa mengetahuinya dengan walaupun saya ada kekurangan ya nanti di pembacaannya saat ini, tapi semoga teman-teman paham. Kita next ke contoh dasar HTML. Nah, di sini ada contoh dasar HTML. Di mana untuk doc type HTML itu bagian deklarasi tipe dan versi HTML. Nah, untuk yang nomor 2 di jalan barisan kedua HTML untuk tag pembuka HTML. Nah, untuk head ini adalah tag head ya. Nah, untuk yang tag head sendiri itu bisa dikatakan sebagai apa ya? Kayak ada gitu kepalanya HTML gitu ya. Kayak untuk ini, yang ini tag title ini untuk dokumen HTML ya teman-teman. Nah, untuk tag body tempat dokumen yang ditampilkan. Nah, untuk tag H1 digunakan untuk judul dokumen. Nah, untuk P sendiri, tag P ini digunakan untuk menulis teks. Nah, untuk tag penutupnya di bawahnya juga ada tag body bagian penutup ya.
Nah, untuk tag penutupnya juga ditambahi dengan HTML ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita mulai ke ini nih, ke CSS teman-teman ya. Ke CSS. Kita mulai dulu sejarah CSS. Nah, apa sih itu CSS sebenarnya, gimana sih? Nah, CSS atau Cascading Style Sheets adalah teknologi yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. Berikut adalah sejarah dan singkatnya. Untuk yang pertama, awal mulanya 1994, CSS diperkenalkan oleh Haakon William Ley ya teman-teman, maaf. William Ley pada tahun 1994 saat bekerja di CERN, tempat lahirnya World Wide Web. Ia mengusulkan CSS sebagai cara untuk memisahkan konten HTML dari desain visual. Nah, untuk yang kedua, CSSI 1996. Versi pertama CSS dikenal sebagai CSSI, dirilis oleh WTC World Wide Web Consortium pada Desember 1996. Fokus utamanya adalah pengaturan font, margin, warna, dan latar tetap dasar. Nah, untuk yang ketiga, CSS yang kedua itu 1998. Pada tahun 1998, CSS2 dirilis dengan fitur yang lebih canggih, termasuk kemampuan untuk mendukung media yang berbeda, seperti cetak dan layar, elemen posisi relatif, absolut, dan dukungan untuk tabel. Nah, untuk yang keempat, CSS yang ketiga. Tahun 2000-an ya katanya teman-teman ya. CSS3 mulai dikembangkan pada awal 2000-an. CSS3 diperlukan modul-modul terpisah, memungkinkan pengembangan lebih cepat untuk fitur-fitur seperti animasi, transformasi, grid, dan desain responsif. Yang kelima, perkembangan modern. Saat ini CSS terus berkembang dengan fitur-fitur terbaru dari CSS seperti CSS Grid, Flexbox, dan Custom Properties. Variabel CSS yang mempermudah pengembang untuk menciptakan desain web modern. Nah, teman-teman, kita masuk ke pengertiannya ya. Ini dia pengertian CSS. Nah, pengertian CSS-nya adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman web. CSS diciptakan untuk memisahkan konten halaman web dari presentasinya, seperti tata letak, warna, dan font. Dengan CSS, pengembang dapat membuat halaman web yang lebih konsisten dan lebih mudah dikelola. Dan CSS pertama kali diperkenalkan oleh World Wide Web Consortium W3C pada tahun 1996. Dan sejak saat itu, CSS telah menjadi standar dalam pengembangan web modern. Oke, nah, secara teknis juga CSS adalah bahasa style sheet yang menggambarkan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan di layar, di kertas, atau media lain ya. Nah, CSS memungkinkan pengembangan untuk mengontrol tata letak halaman web dengan lebih mudah, serta memudahkan dalam pemeliharaan dan pembaruan desain situs web tanpa perlu mengubah struktur HTML. Nah, ya teman-teman, jadi seperti itu untuk pengertiannya. Ini ada contoh codingannya juga ya. Nanti bukan ini. Nah ini dia contoh codingannya teman-teman ya. Contoh codingan CSS. Jadi seperti ini. Di sini ada selektor. Ini selektor yang penting. Nah, untuk ini kurung pembuka untuk blok deklarasi. Nah, ini nilainya untuk properti yang value hijau. Terus tiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau tidak diakhiri dengan titik koma itu pasti bakalan gagal. Nah, kita masuk ke ranah JavaScript nih teman-teman. Jadi JavaScript tuh gimana sih awal mulanya, atau gimana sih terbentuknya JavaScript gitu dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Awal hingga pertengahan 1990-an adalah waktu yang penting bagi internet. Dan pada bulan September 1995, seorang programmer Netscape bernama Brandon H. mengembangkan bahasa scripting baru hanya dalam 10 hari. Awalnya bernama Mocha, tapi dengan cepat dikenal sebagai LiveScript dan kemudian JavaScript. Nah, JavaScript pada mulainya ditemukan oleh Brandon H. pada tahun 1995, yang kemudian dikembangkan untuk Netscape 2 dan menjadi standar ECMA 262 pada tahun 1997. Ya, setelah Netscape menyerahkan JavaScript ke ECMA ya teman-teman, Yayasan Mozilla terus mengembangkan JavaScript untuk browser Firefox. Versi terbaru Mozilla adalah 1.8.5, identik dengan IS5 misalnya. Ya teman-teman, oke, jadi itu untuk sejarah JavaScript sendiri. Kita masuk ke pengertian JavaScript teman-teman. Nah,
pengertian JavaScript-nya sendiri adalah JavaScript atau biasa disingkat dengan JS adalah bahasa pemrograman berbasis teks yang dapat digunakan pada sisi klien dan server untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Jika HTML dan CSS menyediakan struktur dan desain halaman ke dalam web, maka JavaScript menyediakan komponen interaktif yang menarik minat pengguna. Selain itu, JavaScript juga dapat memperbarui HTML dan CSS. Menarik lagi, JavaScript mampu mengalkulasi, memanipulasi, dan bahkan menvalidasi data, teman-teman. Untuk itu ini pengertian JavaScript-nya ya teman-teman. Kali ini kita masuk ke bagian contoh codingan JavaScript-nya teman-teman. Nah, di sini saya tidak ada mempunyai gambar ya, tapi saya mempunyai contoh codingannya aja. Di sini ada fungsi untuk menambahkan dua angkanya adalah function. Kalian tinggal ketikkan aja nih function tambah a, b dalam kurung ya teman-teman. Terus kalian tinggal pakai tanda panah kiri aja. Terus return a plus b. Nah, jangan lupa pakai titik koma ya. Ini wajib teman-teman. Terus panah kurung ada ke kanan ya teman-teman. Nah, untuk let sama dengan hasil tambah 5,3. Jangan lupa pakai titik koma lagi. Nah, terus garis bawah lagi console.logs, terus pembuka hasil. Nah, pakai titik koma, terus garis miring 2 kali teman-teman, terus tekan out, terus titik 2 lagi, terus tapi titik 2 nya bukan titik koma ya, ini titik 2 yang biasa, terus ketikkan 8. Ini untuk menambahkan 2 angka ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini untuk mengubah warna latar belakang halaman itu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut yang kedua ya. BTW teman-teman, maaf ya. Ini namanya implementation, harusnya kan contoh codingan ini ya, JavaScript. Jangan, karena saya lupa, jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi ini saya ganti nanti aja deh, saya edit di videonya mungkin. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk mengubah warna latar belakang, kalian cukup ketikkan dokumen titik body titik style titik background color, terus sama dengan kasih ini ya tanda kutip di atas like blue, terus tanda kutip lagi. Nah, kalian titik koma ya, ini wajib ya pakai titik koma ya teman-teman kalau di codingan tuh. Tapi semoga teman-teman suka ya teman-teman. Semoga teman-teman semua suka dengan video saya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman ya, untuk mendapatkan tentang lebih lanjut pemrograman lainnya ya teman-teman. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.